Berjumpa lagi di channel Dunia Agit bersama saya Fitriani. Kali ini kita akan membahas beberapa soal kompetensi teknis yakni pedagogi dalam menghadapi tes P3K tahap kedua maupun tahap ketiga. Mari kita mulai. Yang pertama, Pak Asep dalam pembelajaran materi IPS menggunakan tahapan yang pertama, orientasi materi dengan menayangkan video kegiatan ekspor-impor. Yang kedua, membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah banyaknya impor di Indonesia. Yang ketiga, memberikan kuis. Dan yang keempat, penghargaan terhadap kelompok yang bisa menjawab terbanyak. Model pembelajaran yang digunakan Pak Asep adalah A. Cooperative Learning, B. Problem Solving, C. Project Based Learning, Project Based Cooperative Learning, D. Discovery Learning, dan E. Kontekstual. Maka jawabannya adalah A. Cooperative Learning. Kita bahas. Untuk menjawab soal di atas, kita harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya seperti kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Biasanya kalau inquiry ini peserta didik itu diminta untuk mencari sendiri masalahnya dan memecahkan masalahnya. Kemudian discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Sedangkan kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jelas tadi jawabannya sintaknya orientasi materi dengan menayangkan video. Ini adalah membagi siswa menjadi 6 kelompok. Ini adalah cooperative learning. Soal berikutnya, seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Untuk menilai hal tersebut, instrumen yang dapat digunakan guru adalah A. Lembar observasi, B. Skala sikap, C. Lembar penilaian diri, D. Lembar penilaian antar teman, dan E. Jurnal. Jawabannya adalah lembar observasi. Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam membuat laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik. Laporan hasil pengamatan yang dibuat berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Oke, soal berikutnya. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah A. Tes uraian, B. Tes objektif pilihan, C. Tes objektif jawaban singkat, D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan, E. Tes perbuatan atau performan. Maka jawabannya adalah tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Seorang guru menginginkan siswa dapat melakukan tugas investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis sampai pada penyajian data.
Maka jenis penilaian yang tepat untuk pelajaran tersebut yaitu A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, dan E. Penilaian diri. Jawaban dari soal ini bisa langsung kita tebak adalah A ya, penilaian proyek. Jadi di sini ada perencanaan, peserta didik juga mengumpulkan data, mengorganisasi, pengolahan sampai pada penyajian data ini adalah proyek. Oke. Soal berikutnya. Di sini ada penjelasan tentang penilaian proyek. Bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Jadi jelas sekali ya tadi untuk pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan analisis ini adalah penilaian proyek. Berikutnya, guru mengajar bidang studi kelas paralel. Karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda termasuk irama belajarnya. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian. Untuk menentukan kriteria kelulusan, beliau menggunakan kriteria yang berbeda antara kelas 1 dengan yang lainnya. Kasus tersebut menunjukkan penggunaan acuan penilaian. A. Penilaian acuan kriteria, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan norma, D. Kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal, E. Kriteria belajar tuntas. Maka jawabannya adalah C. Penilaian acuan norma. Bagaimana penjelasannya? Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Jadi ada perbandingan karena di sini karakteristik siswa di masing-masing kelas ini sangat berbeda. Maka ketika guru membuat kriteria yang berbeda pula antara kelas 1 dan yang lain, maka ini disebut dengan penilaian acuan norma. Ya, oke. Soal berikutnya. Berdasarkan hasil tes akhir, guru menemukan ada 10 dari 30 siswa belum mencapai KKM atau KBM yang telah ditentukan. Target kurikulum minimal 80% atau 24 siswa mencapai KKM atau KBM. Manakah langkah paling sesuai dilakukan guru? A. Mengkaji kembali sejauh mana KKM yang ditetapkan telah sesuai standar nasional. B. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. C. Mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. D. Memacu peserta didik agar mencapai KKM melalui bimbingan belajar. Atau E. Merubah KKM berdasarkan rata-rata hasil belajar. Nah, ketika mendapati soal seperti ini, kita harus ingat kembali prinsip dari KKM, siswa yang harus mencapai KKM itu seperti apa. Di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. Karena kita telah lagi untuk menentukan KKM itu sendiri ada salah satunya adalah daya serap peserta didik ya. Oke. Berikutnya
Kompetensi dasar atau KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman, yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat atau C2. Memahami ya kata kuncinya. Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 memahami ke C6 mencipta. Maka rumusan indikatornya yaitu A. Menuliskan arti pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. B. Mendiskusikan bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. C. Mempraktikkan salah satu tarian dan menyanyikan lagu daerah. D. Mengelompokkan gambar pakaian tari daerah dan makanan tradisional daerah. E. Menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus menghafal atau mengingat kembali tingkatan kognitif dengan KKO atau kata kerja operasional. Untuk memahami ini dari C2 ke C6, maka jawabannya adalah E ya, menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Pembahasannya untuk tingkatan kognitif C1 atau mengingat, nah ini ada menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Kemudian untuk tingkatan kognitif C2 atau memahami, kognitif 2 atau memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Sedangkan C3 atau menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Kemudian kita lihat tadi yang C6, mencipta, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi jelas tadi ya, menampilkan ini adalah KKO atau kata kerja operasional dari C6 atau kognitif 6. Oke, berikutnya seorang guru menyusun indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. B. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. C. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah percobaan perambatan bunyi. D. Membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas dengan benar. E. Siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Maka jawaban untuk soal ini adalah kita lihat untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu sendiri harus ada komponen A, B, C, D-nya ya. Teman-teman bisa belajar lagi tentang komponen itu, dan di sini yang paling tepat adalah A ya. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Nah, ini degree-nya dengan benar ya. Oke. Berikutnya, dalam perencanaan pembelajaran atau RPP yang disusun guru, tujuan pembelajaran dimasukkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia. Materi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. B. Letak astronomis Indonesia. C. Letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar. D. Menggambar letak wilayah Indonesia. E. Hubungan wilayah Indonesia dengan wilayah negara sekitar. Maka jawabannya adalah A ya, perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia, materi yang paling tepat adalah perbandingan luas wilayah Indonesia dengan wilayah negara sekitar. Oke, karena di sini dia memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia ya. Berikutnya, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru.
yaitu pembuktian luas permukaan bola, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Maka jawaban ini adalah, kita lihat, C. Problem solving. Pembahasannya, problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Ya, oke. Ini kemudian ada kata kunci menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas, kemudian membuktikan luas permukaan bola. Nah, jadi ini adalah problem solving. Jadi siswa diminta untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, ini dia pembahasan dari model-model pembelajaran. Teman-teman bisa lihat ataupun capture. Soal berikutnya. Jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah A. Media grafis, B. Modul pembelajaran, C. Media CD audio, D. Media video pembelajaran, E. Media gambar berseri. Maka jawabannya adalah, kita lihat, kalau guru mau mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, media yang paling tepat apa sih? Jawabannya adalah D ya, media video pembelajaran. Jadi melalui video ini akan lebih konkret dilihat atau dimengerti oleh siswa. Oke. Soal berikutnya, ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk A. menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, B. memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar, C. menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa, D. memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu, E. menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Nah, ini adalah untuk evaluasi formatif. Kalau evaluasi formatif itu jelas ya, jawabannya adalah B, yakni memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Kalau menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa ini namanya tes sumatif. Ya, kalau menempatkan siswa ini tes penempatan. Oke. Soal berikutnya. Indikator yang tertulis pada RPP adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Ceritakan pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di masyarakat. B. Tuliskan hasil wawancaramu tentang macam-macam pekerjaan dalam bentuk mind mapping. C. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. D. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keragaman di masyarakat? E. Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial? Maka jawabannya di sini jelas ya, adalah C. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. Mengapa? Karena dari kata kunci mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial, siswa ini harus melihat lingkungan sekitarnya atau lingkungannya yang real. Jadi jawaban C ini adalah jawaban yang paling tepat. Menuliskan macam-macam pekerjaan tetangganya di tempat tinggalnya. Soal berikutnya.
Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah, oke, ini jelas ya. Kalau discovery dia bukan, karena kalau discovery misalnya contohnya discovery itu seperti ini. Ini ada bahan tepung sagu, silakan kalian buat misalnya empek-empek. Nah, itu discovery. Kalau dia inquiry, dia hampir sama. Nah, kalau inquiry ini berarti murid itu disuruh cari sendiri. Silahkan kalian buat misalnya empek-empek, silahkan cari, tentukan sendiri bahannya, tentukan langkah-langkahnya. Kemudian mereka akan diskusikan atau presentasikan. Maka jelas ya di sini jawabannya adalah inquiry. Penjelasannya, inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Ya, jelas ya. Kalau dia inquiry berarti siswa itu mencari informasi atau melakukan observasi sendiri. Jadi kalau dia discovery, emang kadang-kadang discovery dan inquiry itu hampir sama ya. Tapi bedanya kalau dia discovery menemukan, jadi masalah itu sudah atau bahan-bahannya sudah ada dari guru. Gitu. Next, peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang populasi hewan langka yang semakin sedikit. Kemudian mencari data jumlah populasi 5 tahun terakhir dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan. Nah, oke, jelas ya. Di sini naturalis karena kan kata kuncinya divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kemudian mencari data. Jadi naturalis jelas bukan, kinestetik jelas bukan, visual spasial juga bukan. Jawabannya adalah verbal linguistik ya. D. Kita lihat pembahasannya untuk verbal linguistik, kecerdasan linguistik. Ini bisa strategi dengan strategi bercerita, diskusi, merekam dengan tape recorder, dan lain-lain. Oke, teman-teman bisa baca. Soal selanjutnya, dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat yaitu A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian tertulis, dan E. Penilaian diri. Jelas ya? Di sini seperti yang sudah kita bahas di soal sebelumnya, jawaban yang tepat adalah A. Penilaian proyek. Karena penilaian proyek itu kita lihat pembahasannya, bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, informasi atau data sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Jadi jelas ya, tadi jawabannya adalah penilaian proyek. Soal berikutnya, disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna Kebangkitan Nasional 1908.
Berdasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian yang tetap digunakan oleh guru adalah A. Pilihan ganda, B. Uraian, C. Skala penilaian, D. Benar salah, atau E. Tes lisan. Jawaban yang tepat adalah uraian ya. Kenapa? Karena tujuan pembelajarannya agar siswa memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna kebangkitan nasional. Jadi untuk melakukan penilaian, nah guru bisa menggunakan uraian. Soal berikutnya, dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain: A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran, B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari siswa, C. Memperdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa, D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Kalau dia pembelajaran berbasis multiple intelligence, langkah-langkah yang bisa digunakan adalah C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Oke, soal berikutnya. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan, B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi, C. Siswa diajak berkarya wisata, D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita memang harus jeli dan melihat kembali dan ataupun memahami kembali soal yang kita hadapi. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah dari soal mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jawabannya adalah D ya. Karena dengan belajar di ruang laboratorium bahasa, indera anak didik itu bisa berkembang secara maksimal. Kalau berkarya wisata, dia secara naturalis yang akan berkembang. Kemudian guru memberi hadiah, ini adalah bentuk reinforcement atau apresiasi. Siswa berolahraga di lapangan, ini adalah kinestetiknya. Oke, jawabannya adalah D tadi ya. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar: A. Classical conditioning, B. Connectism, C. Behaviorism, D. Operant conditioning. Maka jawaban yang tepat adalah Connectism. Penjelasannya, teori Connectism atau konektisme merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Teori Connectisme ini memandang bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Demikian juga pada pembelajaran bahasa pada anak usia dini. Oke. Berikutnya, ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut adalah tahap pengembangan: A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi. Jadi menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran ini adalah pada tahap pengembangan A ya, pengembangan kurikulum. Berikutnya, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan: A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Kemampuan fungsional otot tubuh. Maka jawaban yang tepat untuk kemampuan afektif maksudnya di sini ya adalah jawabannya adalah B ya, ke tes berupa angket.
Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Ini soal berikutnya, langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, B. Menentukan jumlah besarnya orang dalam kelas, C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Kalau kita mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu jawabannya adalah A ya, menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Oke, ini terkait dengan penilaian. Berikutnya, yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal yang tidak termasuk ya. A. Mampu bermain dengan kelompok, ini betul. B. Mampu menjadi pemimpin, ini betul. C. Mudah berkonsentrasi, ini jelas salah. D. Peka terhadap teman. Jadi jawabannya adalah C ya. Karena mudah berkonsentrasi ini adalah intrapersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, memiliki empati dan suka menolong orang lain. Oke, sekian penjelasan soal kali ini. Sampai berjumpa dalam pembahasan soal yang lainnya. Silahkan komen, like, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Terima kasih, saya Fitriani. Sampai jumpa.